Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Anissa Naini Ramadhani, 2. Supriyaman Zaid, 3. Darwati, 4. Muhammad Rifki Kolis, 5. Fajrina Rahma Inayah. Akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Proses Penentuan Penyusunan Peran dan Kesalahan dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia. Pokok pembahasan yang akan kami bahas adalah 1. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses penentuan penyusunan. 2. Peran spesifik personalia sumber daya manusia. 3. Kesalahan yang dapat terjadi dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses penentuan penyusunan. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Dengan kata lain, tujuan perencanaan SDM adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Pengertian perencanaan menurut ahli Billy E. Goss menyatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika terdapat alternatif. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia menurut ahli John B. Miner dan Mary Green Miner adalah perencanaan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai yang tepat akan tersedia pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk waktu yang akan datang, mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya. Dari pengertian perencanaan dan sumber daya yang diungkapkan para ahli dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan SDM ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Peran spesifik personalia sumber daya manusia. A. 1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan ketuhanan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. B. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job, dan juga spesifikasi pekerjaan. 2. Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang dapat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah menerima berkas lamaran, adalah melihat daftar riwayat hidup, CV, kurikulum milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyotiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. C. Pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. 1. Pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Untuk itu diperlakukan suatu pembekalan
agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kerja yang ada. 2. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. 3. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang, sehingga kinerja kontribusi pekerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. D. Promosi, pemindahan, dan pemisahan. 1. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab. 2. Pemisahan disebut juga pemberhentian, bahkan sering disebut downshifting, adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Umumnya adalah untuk mengurangi kelebihan beban biaya tenaga kerja dan permasalahan keuangan perusahaan semakin serius. 3. Transmisi adalah tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup. 4. Pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. 5. Pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. Kesalahan yang dapat terjadi dalam perencanaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berguna agar para manajer tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan manusia seperti 1. Gegabah dalam merekrut karyawan baru. Segala bentuk proses perekrutan dan juga promosi yang terburu-buru bisa menimbulkan berbagai jenis masalah serius bagi perusahaan. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan secara matang oleh tim HRD sebelum akhirnya memutuskan untuk merekrut karyawan baru untuk perusahaan. 2. Menganggap remeh pelatihan SDM. 2. Menganggap remeh pelatihan SDM dengan cara memasukkan sistem pelatihan dalam proses orientasi, maka karyawan akan terlibat penuh dan lebih paham tentang cara menggunakan keahliannya agar bisa memberikan dampak yang baik untuk perusahaan. 3. Menjanjikan hal yang tidak sesuai. Ketika anggota HRD melakukan sesi wawancara pada para kandidat atau calon karyawan, penawaran yang diberikan haruslah sesuai dengan apa yang perusahaan itu tawarkan pada iklan lowongan pekerjaan. 4. Kebijakan SDM yang kurang memadai. Hindari menganggap sepele tentang pentingnya audit SDM di skala internal perusahaan. Sisihkanlah waktu setiap tahun untuk bisa memastikan kebijakan SDM perusahaan dilakukan secara lengkap dan terupdate. 5. Organisasi menghadapi tuntutan dari pengadilan akibat praktik pengelolaan sumber daya manusia yang tidak memenuhi aturan hukum dan perundang-undangan, atau organisasi perusahaan tidak kurang menaati aturan undang-undang ketenagakerjaan. 6. Tidak jelasnya informasi mengenai data dari karyawan. Sangat penting bagi perusahaan untuk melengkapi seluruh data karyawan seperti informasi dasar, riwayat pekerjaan, detail gaji, dan informasi lainnya agar bisa disesuaikan dengan kondisi karyawan saat ini. 7. Pemberian job description yang tidak lengkap merupakan hal penting yang harus dijelaskan secara sungguh-sungguh. Mereka harus mengetahui pekerjaan wajib apa yang harus mereka kerjakan dan apakah itu sudah sesuai dengan posisinya atau tidak. 8. Menilai karyawan secara subjektif adalah kesalahan fatal manajemen SDM menetapkan peranan atau tugas tertentu hanya untuk beberapa orang lain saja, ataupun ada ikatan khusus yang terbentuk di antara bos dan karyawan, maka akan terjadi kecemburuan sosial. 9. Melakukan PHK secara sembarangan merupakan kesalahan manajemen SDM yang sangat fatal. Banyak pengusaha kecil atau manajer yang sering kali memecat pekerja atau karyawannya atas dasar hubungan personal atau masalah personal lainnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan performa kerja mereka. 10. Penggolongan karyawan. Beberapa perusahaan kecil juga seringkali mengkategorikan karyawan sebagai
kontraktor guna menghemat pajak. Namun ternyata hal ini akan menjadi masalah besar jika ternyata data yang disajikan menjadi tidak sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Untuk itu, Anda bisa menerapkan hukum undang-undang ketenagakerjaan yang berbeda, misalnya pada karyawan yang sudah tetap maupun yang masih berstatus kontrak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.